Perjalanan kali ini terasa sedikit berbeda. Bukan menuju pantai, bukan pula ke pegunungan yang sepi. Tapi entah kenapa rasa tenang itu tetap sama. Mungkin karena setiap perjalanan selalu punya ceritanya sendiri. Kali ini kamperpenku menuju ke sebuah tempat sederhana, yaitu rumah makan Pegunungan Batilai. Katanya rumah makan ini memiliki halaman yang luas, hijau, menenangkan. Dan siapa sangka tempat makan bisa terasa seperti bumi perkemahan kecil. Sesampainya di sini, aku sempat ragu memilih tempat parkir. Kamperpenku terasa terlalu besar untuk masuk ke halaman hijaunya, jadi aku berhenti di pojokan saja sekedar mencari aman. Tapi tak lama, pengelola rumah makan datang dan tersenyum ramah. Katanya, masuk aja, boleh kok ke dalam. Kadang-kadang hal kecil seperti ini yang bikin perjalanan terasa hangat. Terima kasih rumah makan Pegunungan Batilai yang sudah menyambut kamperpenku dengan begitu ramah. Hari mulai condong ke barat, langit perlahan berubah warna, dan angin sore terasa cukup kencang kali ini. Aku memutuskan untuk tidak membuka awning, biarlah kamperpen ini apa adanya, cukup bagasi belakang sebagai tempat bersandar, satu cangkir kopi hangat, dan suara angin yang berdesir di antara pepohonan sudah cukup untuk menutup perjalanan hari ini dengan tenang. Ada yang istimewa dari senja seperti ini, sederhana tapi menenangkan, yaitu suasana aram senja di lereng pegunungan, di rumah makan Pegunungan Batilai. Menjelang maghrib, aku sempat mampir ke toilet dulu. Kebetulan letaknya dekat banget sama tempat parkir kamperpenku. Toiletnya bersih, musolanya juga nyaman.
Pokoknya suasananya bikin betah buat bersih-bersih diri sebelum salat. Tapi entah kenapa pas lagi tenang-tenangnya, pintu musola kebanting kencang kena angin. Jujur aja aku langsung kaget bukan main, mana udah sendirian, suasana udah gelap, dan tiba-tiba pintu kayak ngajak main ciluk begitu. Untung aku nggak latah bilang kodok kodok. Di situ aku sadar ternyata bukan cuma rasa syukur yang datang waktu camping sendirian, tapi juga rasa was-was tanpa sebab. Setelah suasana kembali tenang, saatnya mikirin yang paling penting di setiap perjalanan, yaitu makan malam. Malam ini menunya aku pilih yang berkuah, sup ayam dengan campuran sayuran, hangat, gurih, dan pas banget buat nemenin udara dingin di pegunungan malam ini. Kadang rasa nikmat itu nggak harus dari tempat mewah atau bahan yang mahal, tapi dari cara kita menikmatinya pelan-pelan sambil bersyukur dan tentunya sambil dengar suara jangkrik di sekitar camper van.
Saatnya menikmati hasil masakan malam ini. Ekspektasinya sih bakal lezat, tapi jujur aja ternyata agak hambar. Maklum, ini percobaan pertama bikin sup ayam versi camping. Entah bumbunya yang kurang atau aku yang kebanyakan air. Untung aja aku selalu siap sedia sebotol kecil kecap manis penyelamat keadaan. Begitu dituang dan diaduk pelan-pelan, rasanya langsung berubah dari ya gini amat jadi lumayan juga. Kadang bukan soal makanannya, tapi tentang tebak-tebakan gimana hasil rasa masakannya. Wih, sudah segar dan wangi. Aku sih mandi dan pakai parfum tiap hari. Buatku sih cukup. Aku nggak keringetan. Yuk buktikan dengan Rexona. Pakai Rexona di salah satu ketiak. Setelah olahraga, tunjukkan hasilnya di kedua ketiak. Setelah perut kenyang, saatnya bersantai sejenak. Aku nyalain TV kecil di kamar pen, sekedar nonton acara ringan sambil rebahan. Di hadapanku ada potongan buah-buahan, semangka, pepaya, dan sedikit melon sebagai makanan penutup malam ini. Udara malam di sini terasa dingin, suara serangga jadi musik latar alami, dan di momen seperti ini rasanya pas sebagai penutup sebelum tidur.
Normalnya udah normal, kalau udah kita kawin udah normal. Ini tuh korban kecelakaan juga. Nggak bisa langsung dinikahi. Berapa lama? New Honda ADV 160. Nikmati kebanggaan di tiap manuvernya. Berani dan percaya diri. Kalau ini nih sama Kak Dika, yang harus dirubah apaan sebenarnya? Ya yang harus dirubah ya menurut gua posisi komandannya harus dirubah orangnya. Kalau bisa sih begitu. Iya. Kurang ya kalau yang Ya sekarang. minimal neraka capek ngantongin dia ngomong. Waktu subuh baru saja lewat, udara masih dingin dan embun belum juga hilang dari kaca kamper van. Setelah sholat subuh, aku langsung menyiapkan kopi, ritual kecil yang selalu jadi bagian terbaik dari setiap perjalanan. Air mendidih pelan, aroma kopi mulai memenuhi udara, dan di luar sana cahaya pagi perlahan muncul di balik pepohonan. Nyeruput kopi di waktu seperti ini rasanya bukan cuma nikmat, tapi juga menenangkan. Saat dunia masih setengah tidur,
Ada rasa syukur yang sederhana tapi dalam, karena bisa memulai hari di tempat seindah ini dengan secangkir kopi dan hati yang tenang. Pun, Pak, janak benar guring pun. Nyaman mana guring, kada begadangan. Ngopi Pak. Setelah puas menikmati kopi pagi, aku lanjut masak sarapan sederhana, yaitu mie goreng instan. Uapnya mengepul, aromanya langsung bikin lapar lagi. Gak lama, di sekitar mulai terdengar suara kendaraan dan orang-orang datang. Rupanya hari ini ada acara kantoran di sini. Namanya juga rumah makan, pasti ramai disinggahi banyak orang. Rasanya seru aja. Tadi malam suasana begitu sepi dan tenang, sekarang berubah jadi hangat dan penuh kehidupan. Sambil menyuap mie hangat, aku cuma tersenyum kecil, menikmati sisa pagi sebelum berkemas dan bersiap pulang.
Waktu terasa cepat berlalu, rasanya baru semalam tiba di sini, sekarang sudah waktunya berkemas dan pulang. Rumah makan Pegunungan Batilai mungkin bukan tempat camping biasa, tapi suasananya begitu menenangkan. Halamannya hijau, udaranya sejuk, dan keramahan orang-orangnya meninggalkan kesan tersendiri. Dari perjalanan singkat ini, aku belajar lagi bahwa indahnya camping bukan di mana tempatnya, tapi di bagaimana kita menikmatinya. Karena bagiku, camping bukan soal kemewahan, tapi soal rasa dan suasana yang selalu berbeda di setiap perjalanan. Sampai jumpa di cerita selanjutnya, tetap hangat bersama keluarga dan alam, dan ingat, sederhana dan apa adanya itu penuh makna. Sampai jumpa.